Kalau biasa tidak menepati janji, ya besok nggak menepati janji. Iya Pak, sudah ada buktinya kan? Bapak-bapak bisa lihat buktinya banyak. Udah ada buktinya. Kalau sekali gonta-ganti, ya besok juga gonta-ganti Pak. Ya, kalau sekali tidak selesai tugas, ya besok ya nggak selesai tugas Pak. Sama. Jadi maksud saya ketika lihat rekam jejak itu lihatlah lengkap. Sempurna, Bapak tidak akan menemukan manusia sempurna. Nggak akan Pak, nggak akan ketemu manusia. Karena itu jangan membandingkan dengan kesempurnaan. Usul saya bandingkan antar orang yang mau Bapak pilih, gitu aja. Ya bandingkan aja rekam jejaknya nih. Ini ngerjain apa, ini ngerjain apa. Seumur hidupnya ngapain, Bapak bandingin aja. Begitu dibandingkan nanti bawahnya ketemu persamaan itu. Nah, yang ini skornya sekian, habis itu Bapak bisa milih dengan enak. Itu namanya rational choice, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan NJ Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai peluang Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo untuk diusung menjadi calon presiden di 2024. Di situ ada peran-peran politik yang dimainkan oleh Presiden Jokowi. Kemarin Jokowi ketika Ganjar Pranowo diusung menjadi calon presiden, Pak Jokowi ada di sana bersama Megawati dan Puan Maharani. Sementara Prabowo Subianto ini juga dekat dengan Pak Jokowi, bahkan kemarin ini Pak Prabowo datang ke tempatnya Gibran Raka Buming Raka, dan bahkan Gibran ini diundang atau dipanggil oleh DPP PDIP dan bertemu dengan Hasto Kristianto, dan bahkan Gibran sungkem kepada Hasto Kristianto. Ini kaitannya dengan kedatangan Prabowo di tempatnya Gibran Raka Buming Raka. Politik makin menghangat teman-teman, dan bahkan ada penilaian Pak Jokowi ini setengah hati mendukung Ganjar karena Ganjar ini sebagai petugas partai yang diusung dari PDIP untuk menjadi calon presiden. Nah, sementara Jokowi juga begitu. Jokowi dikatakan sebagai petugas partai ketika diusung menjadi calon presiden dari PDIP. Jadi namanya petugas partai dan sesama petugas partai kan tingkatnya kan sama. Namanya petugas partai. Tetapi kalau kita lihat, kalau Ganjar diusung dari PDIP sebagai petugas partai, maka Ganjar akan tunduk kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Jadi posisi dari Pak Jokowi ini kelihatannya agak gampang siapa yang akan didukung. Apakah mendukung Ganjar atau mendukung Prabowo Subianto. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya mengenai peran Pak Jokowi dalam Pilpres di 2024. Kita baca berita teman-teman dari CNN Nasional. Setengah hati dukungan Jokowi ke Ganjar di Pilpres 2024. Dukungan atau endorsement bakal calon presiden baca pres dari Presiden Joko Widodo terlihat jadi rebutan sejumlah pihak untuk meraih tiket kemenangan di Pilpres 2024. Partai tempat Jokowi menjadi petugas, yakni PDIP, memang sudah mendeklarasikan untuk mengusung Ganjar Pranowo yang juga Gubernur Jawa Tengah sebagai baca pres. Namun setelah deklarasi itu, Jokowi belum pernah secara gamblang menunjukkan capres dukungannya di Pilpres 2024. Bahkan saat di acara relawan Jokowi Musyawarah Rakyat Musra, kader Megawati Soekarno Putri itu hanya mengisyaratkan Indonesia butuh pemimpin yang pemberani dan bukan hanya bisa tanda tangan di kursi istana. Jokowi hanya menyinggung saat ini rakyat butuh pemimpin berdasarkan aspirasi rakyat, bukan elit politik. Tak berserang lama, putra Jokowi yang juga wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka menggelar pertemuan dengan Ketua Umum sekaligus Capres Gerindra Prabowo Subianto. Sebelum Gibran, putra bungsu Jokowi Kaisang Pangarep juga mengenakan kaos bergambar Menteri Pertahanan itu. Beberapa pihak menilai manuver Gibran dan Kaisang bisa jadi merupakan aspirasi dari Jokowi. Sejumlah manuver politik itu kini menyisakan tanya, apakah dukungan Jokowi terhadap Ganjar setengah hati? Pengamat politik Indonesia Public Institute IP Karyono Wibowo menilai Jokowi masih gamang terkait figur capres yang akan didukungnya. Jokowi hanya mengisyaratkan sinyal yang menjadi teka-teki dan multitafsir.
Tetapi kata Karyono, secara semiotika arah dukungan Jokowi mengarah kepada figur Ganjar dan Prabowo Subianto. Terkait pidato Jokowi di Musra, Karyono mengakui masih menimbulkan banyak tafsiran di kalangan publik. Selain pemberani, Jokowi juga menginginkan pemimpin Indonesia harus bisa membangun strategi demi bisa bersaing dengan negara lain. Jokowi hanya menyampaikan kriteria pemimpin yang kemudian ditafsirkan sebagai pemikiran dan kepentingan masing-masing pihak, kata Karyono. Minggu 21 Mei 2023 malam, Karyono menilai pernyataan Jokowi di hadapan relawan pendukungnya semakin membuat penasaran publik ketika hasil musra menempatkan Prabowo di ranking atas. Di sisi lain, kata Karyono, manuver Gibran yang notabene anak sulung Jokowi juga terkesan mendukung Prabowo. Semakin menggiring persepsi publik, seolah-olah Jokowi mulai bergeser mendukung Prabowo, ujar dia. Padahal belum ada sikap tegas Jokowi yang mendukung salah satu capres, tegasnya. Karyono mengatakan kesimpulan sementara yang bisa ditarik yaitu Jokowi sedang memainkan irama politik untuk memastikan Pilpres mendatang adalah all president means. Jokowi ingin presiden mendatang melanjutkan program pembangunan yang telah dirintis selama 10 tahun. Selain itu wajar jika Jokowi ingin aman, tegasnya. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait pandangan pengamat politik yang mengatakan bahwa Jokowi setengah hati mendukung Ganjar di Pilpres 2024. Saya pikir ini ada benarnya, teman. Sekali lagi bahwa Ganjar ini petugas partai, Jokowi juga petugas partai. Sama-sama petugas, maka tingkatnya kan sama. Petugas itu akan ikut, akan menurut, akan mengikuti arahan dari atasannya. Namanya petugas itu kan pelaksana, atasannya kan ada. Atasannya tentu saja yang memberikan tugas, yaitu Megawati Soekarno Putri. Jadi ini pun juga mendapat kritikan dari banyak pihak, teman. Kenapa seorang calon presiden disebut dengan petugas partai? Jadi kalau petugas partai tentu saja dia akan tunduk, akan patuh kepada yang memberi tugas. Yang memberi tugas siapa? Yaitu Megawati Soekarno Putri. Jadi menurut saya, teman, seorang presiden itu harus lepas dari tekanan-tekanan politik, dari tekanan-tekanan partai politik, karena presiden itu adalah milik rakyat Indonesia. Walaupun mungkin berasal dari partai tertentu. Tetapi kalau sudah menjadi presiden, mestinya independen. Mestinya tidak di bawah tekanan. Mestinya tidak menurut apa ketua umum partai, kan begitu harusnya. Tentu saja Presiden Jokowi ingin aman setelah tidak menjadi presiden, karena diganti presiden yang berikutnya. Nah, kalau ingin aman tentu saja harus mempunyai calon presiden yang kuat dan bisa mungkin jadi dan mengamankan posisi Pak Jokowi. Dan kalau kita lihat, teman-teman, anak Jokowi, Kaisang dan Gibran ini cenderung kalau kita melihat mendukung Prabowo Subianto. Sementara itu kalau kita lihat, teman-teman, ketika Ganjar Pranowo ditunjuk menjadi calon presiden, di situ ada Jokowi. Dan bahkan pada kesempatan yang lain Jokowi pernah mengatakan bahwa ada sosok pemimpin yang rambutnya putih, keningnya berkerut dan sebagainya. Dan pada waktu itu orang menunjuk kepada Ganjar Pranowo. Tetapi kali ini, teman-teman ya, terlihat Jokowi di musra kemarin ini tidak secara jelas siapa yang akan didukung. Dan bahkan kalau kita lihat di musra itu Prabowo Subianto malah nominasi pertama menjadi calon presiden. Itu artinya, teman ya, apakah Jokowi nanti akan memilih Ganjar atau memilih Prabowo Subianto? Sementara, teman, kemarin ada wacana bahwa Prabowo ini supaya menjadi calon wakilnya Ganjar. Tetapi Prabowo menolak untuk menjadi calon wakilnya Ganjar. Kenapa begitu? Karena Prabowo ini kan menteri. Prabowo itu ketua umum partai. Sementara Ganjar ini petugas partai. Masa ketua umum kalah sama petugas? Jadi sangat wajar kalau Prabowo itu menolak wacana terkait duet Ganjar Prabowo. Jadi Prabowo-nya menjadi calon wakil presiden, Ganjarnya menjadi calon presiden. Maka kalau Prabowo menolak sangat wajar, teman-teman ya. Tapi itu, teman-teman, ada pengamat yang mengatakan bahwa Jokowi setengah hati mendukung Ganjar di Pilpres 2024. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.